Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Qodratun Najah selaku dosen pengampu mata kuliah PKN serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita dapat berdiskusi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Salma Nafis NIM 008 dan anggota kelompok kami Uswatun Hasanah NIM 0012 dan Isfina Amalia NIM 0014. Latar belakang. Konstitusi merupakan dokumen hukum legal atau resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis, yang terletak pada sifatnya yang mulia di mana mencakup kesepakatan tentang prinsip-prinsip pokok organisasi dan kekuasaan negara serta pembagian dan pembatasan kekuasaan negara dari setiap organisasi negara. Sebuah konstitusi harus membuat materi tentang adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, ditetapkan susunan organisasi negara atau susunan ketatanegaraan dan cara kerjanya yang bersifat fundamental, serta adanya pembagian dan pembatasan yang fundamental terkait tugas ketatanegaraan di antara organisasi negara tersebut. Pengertian konstitusi. Belanda, constituer, bahasa Prancis, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna kata berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, sehingga pada hakikatnya tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme, yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di suatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Pentingnya konstitusi dalam negara. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbitsu Sakai. Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A. Hamid S. At-Tamimi dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. BPUPKI menentukan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama UUD 1945. UUD 1945 dibentuk untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945,
atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai UUD 1945 yang telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, yang mana tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan UUD. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya, yaitu 1. UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal sebagai sebutan Konstitusi RIS atau 17 September 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, UUD 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Keempat, UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan sebagai konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.